Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan kata-kata dalam teks eksplanasi. Kita dapat menemukan kata baku dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Bacalah teks berikut dengan seksama. George Stephenson yang lahir di Wylam, Northumberland, Inggris 9 Juni 1781 dan meninggal 12 Agustus 1848 pada umur 67 tahun, merupakan seorang insinyur rel kereta api. Ayah Stephenson bekerja pada sebuah perusahaan pertambangan yang tugasnya memasukkan batu bara ke dalam tungku perapian dari mesin uap. George pada mulanya bekerja sebagai gembala sapi pada usia 8 tahun. Kemudian ia bekerja di sebuah pertambangan batu bara. Mula-mula ia membantu ayahnya. Lambat laun ia menjadi kepala mesin uap. Sambil bekerja ia mulai belajar membaca dengan ikut kursus di malam hari. Setelah mampu membaca, ia mulai membaca semua buku tentang mesin. Pada suatu ketika ia diminta membantu untuk memperbaiki mesin uap. Setelah itu, ia diserahkan tugas yang penting dalam permesinan. Pada waktu itu, pertambangan batu bara sedang mencoba menggunakan lokomotif uap atau mesin uap yang dapat digerakkan untuk mengganti tenaga kuda yang menarik kereta batu bara. Kemudian George membuat mesin yang disebut bluser, mesin berjalan dengan sukses. Tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Kalian bisa menemukannya menggunakan kata tanya agar bisa mempermudah kalian. Contohnya, di mana Stephenson lahir atau kapan Stephenson lahir, kemudian apa pekerjaan Stephenson. Ya, kalian bisa menemukannya seperti di tema-tema sebelumnya yang sudah saya berikan contoh. Kita bahas fokus tentang kata baku di sini. Oke, temukan kata baku atau kata yang tidak baku dalam teks tersebut. Ya, kita fokus ke kata yang tidak bakunya. Yang pertama adalah kata apa, nak? Coba perhatikan lebih teliti lagi. Yang pertama ada di batu bara. Oke, perhatikan kata batu bara ini. Ketika kalian mencari di KBBI dengan penulisan batu bara disambung, maka tidak keluar. Tetapi sebaliknya ketika kalian menuliskan batu spasi batu bara, maka ada makna dan artinya. Pahami betul-betul ya, nak. Kemudian yang kedua adalah penulisan dari lokomotif. Di sini menggunakan akhiran P, tetapi yang benar harusnya adalah lokomotif menggunakan F, ya. Berikutnya muatan IPA tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran dapat digunakan di rumah-rumah. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik campuran. Merupakan apa? Gabungan dari rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Ini merupakan rangkaian seri saja, nak. Yang dari sini ya, saya beri tanda sampai ke sini, ini merupakan rangkaian seri. Kenapa ini disebut campuran? Digabung dengan rangkaian listrik paralel, ditambah lagi cabangnya. Ya, jadi semua ini disebut dengan rangkaian listrik campuran. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku dapat digunakan dalam kalimat efektif.
Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat. Di antaranya kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya adalah Zidan rajin. Zidan ini merupakan subjek, rajin ini merupakan predikatnya. Sedangkan unsur kalimat yang lengkap ialah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Zahra sedang latihan menari jaipong untuk pentas seni di sekolah. Zahra subjeknya, sedang latihan menari itu adalah predikat, jaipong adalah objeknya, kemudian untuk pentas seni pelengkapnya dan keterangan tempatnya adalah di sekolah. Berilah tanda checklist pada kata-kata yang menunjukkan kata baku ya. Kemudian kata yang tidak baku kalian beri tanda silang. Perhatikan berdasarkan KBBI ya. Ini dia kata-katanya. Yang pertama adalah foto. Apakah ini sudah benar kata baku, Nak? Tepat sekali, ini sudah benar merupakan kata baku. Yang kedua adalah sekering. Apakah ini tepat kata baku, Nak? Apakah ini sudah kata baku? Belum, ini kata tidak baku. Seharusnya bagaimana kata baku yang sesuai dengan KBBI? Sekring tanpa huruf E setelah K ini ya. Lalu sopir, apakah sopir ini sudah kata baku, Nak? Coba kalian perhatikan di KBBI. Ya, tepat sekali, sopir ini merupakan kata baku. Jangan salah, saya sering menemukan anak-anak masih menuliskan sopir ini menggunakan U, yaitu supir. Yang tepat adalah sopir menggunakan O. Ya, kalian nanti bisa lihat lagi di KBBI edisi kelima yang sudah saya sarankan di tema sebelumnya. Kata berikutnya adalah risiko. Apakah kata risiko ini sudah kata baku, Nak? Betul sekali, ini sudah kata baku. Kalian sering menuliskan masih menggunakan E, yaitu resiko. Itu merupakan kata yang tidak baku. Kata bakunya yang benar yaitu risiko. Lalu sekedar, apakah ini merupakan kata baku, Nak? Ini bukan kata baku atau tidak kata baku. Bagaimana kata bakunya yang sesuai dengan KBBI? Penulisannya adalah sekadar. E setelah K ini menjadi A. Jadi sekadar. Ya. Lalu berikutnya ekspor menggunakan T nih. Ini merupakan serapan dari bahasa asing. Ini belum kata baku. Bagaimana kata baku yang tepat? Tanpa menggunakan huruf T. Jadi yang tepat adalah ekspor cukup. Selanjutnya yaitu ekstrem. Apakah ini merupakan kata baku? Ini belum atau tidak kata baku. Bagaimana yang sesuai? Ya, kata E ini menggunakan I seharusnya. Yang betul adalah ekstrim. Jadi ada kata lanjutan ekstremis, bukan ekstremis. Ya, begitu juga apotek. Yang betul apotek bukan apotik. Jadi ada kata lanjutan apotek. Orang yang bekerja di apotek. Kalau apotik berarti apotiker bukan apoteker ya. Jadi yang betul adalah apotek. Lalu di atas, apakah penulisan ini sudah tepat dipisah, Nak? Tepat sekali karena ini atas merupakan kata tempat. Lalu keinjak, apakah keinjak ini sudah tepat penulisannya dipisah? Injak ini kata tempat atau kata kerja? Ini merupakan kata kerja. Jadi penulisannya itu bukan dipisah melainkan harus disambung. Jadi keinjak dipisah ini bukan kata baku ya. Seharusnya ini disambung saja. Lalu daripada, betulkah daripada ini disambung penulisannya, Nak? Ya, tepat sekali. Ini tepat sudah disambung, bukan dipisah daripada. Pahami betul-betul ya, Nak. Kalian bisa menemukan banyak sekali contoh kata baku dalam KBBI. Yang berikutnya yaitu muatan pendidikan kewarganegaraan tentang melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Berikut ini merupakan contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak memaksakan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
Hak yang terganggu adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan berhati-hati. Yang kedua, memakai perhiasan mewah di jalan juga dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu adalah hak keamanan kita di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menghindari untuk memakai perhiasan mewah saat di jalan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bagikan